Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Kali ini kita akan belajar IPS tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Semangat belajar! Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui keragaman ekonomi di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Keragaman ekonomi di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki aktivitas ekonomi yang beragam. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan, sehingga aktivitas ekonomi penduduknya pun disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita simak keragaman aktivitas ekonomi apa saja sih yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tenggalan dan perkebunan. Yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat atau badan usaha. Jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat antara lain 1. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Dan yang ketiga, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil peternakan meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga diolah menjadi berbagai kerajinan, misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok. Yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Hal inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, perikanan tangkap. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor. Yang kedua yaitu perikanan budidaya. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati.
Potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kayu. Hasil ekspor menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan penghijauan lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Nah, fungsi hutan antara lain penyimpanan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, habitat flora dan fauna, serta sebagai objek wisata. Yang kelima, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Barang tambang di Indonesia ada dua macam, yaitu migas atau minyak dan gas dan non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Yang keenam, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman, makanan, pupuk, dan lain-lain. Yang ketujuh, yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada juga yang kurang akan potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis di tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah tersebut, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain grosir, agen, dan pedagang eceran. Aktivitas perdagangan pada perkembangannya juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara dikenal dengan ekspor-impor. Yang kedelapan yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Serta untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas jasa antara lain transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita pada hari ini ya, tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar dan beribadah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.